Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Apriyadi dengan NPM 2055202070. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang sistem operasi jaringan mengenai Windows Server. Nah, kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi, Windows Server adalah suatu merek brand sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai server atau data center yang berperan dalam pengelola jaringan server. Windows Server pertama dirilis pada tanggal 24 April 2003 dengan edisi yakni Windows Server 2003. Sebenarnya sebelum merek Windows Server diperkenalkan, ada edisi server lainnya dari Windows, yaitu Windows NT 3.1, Advanced Server, Windows NT 3.5 Server, Windows NT 4.0 Server, dan Windows 2000 Server. Nah, untuk sejarahnya sendiri, Windows Server ini dalam bidang teknologi, kita sering mendengar istilah mengenai jaringan server pada komputer. Server merupakan jejaring komputer yang berfungsi sebagai penyedia layanan bagi komputer lain. Server bertujuan sebagai sumber data untuk diakses dan diperan dalam pengaturan lalu lintas perpindahan data-data tersebut. Seiring dengan perkembangan ilmu teknologi, berbagai media layanan komputer server pun bermunculan. Salah satunya perusahaan terkemuka di bidang ini ialah Microsoft. Sedangkan nama merek yang dikeluarkan untuk sistem operasinya ialah Windows. Di luar produk edisi-edisi khusus yang dikeluarkan Microsoft, terhitung sudah 7 edisi Windows Server yang dirilis pada nama produk terkait pada tahun peluncurannya. Yang pertama, Windows Server 2000. Windows Server 2000 atau disebut Windows NT 5.0 Bloat 2159 adalah sebuah versi sistem operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows NT versi 4.0, dikeluarkan oleh Microsoft pada tanggal 17 Februari tahun 2000 di Amerika Serikat. Setelah beberapa kali mengalami penundaan dalam peluncurannya, Windows yang kedua ada Windows Server 2003. Windows Server 2003 merupakan sebuah versi sistem operasi Microsoft Windows yang ditunjukkan untuk pasar server kompresi. Nomor versi internal dalam Microsoft Windows NT 5.2 Bloat 3790 dulunya dikenal dengan NT Server. Windows NT Server, Windows XP Server, dan Western Server. Sistem operasi ini merupakan kelanjutan dari sistem Windows 2000 Server. Windows Server 2003 memiliki nama kode Western Server yang mulai dikerjakan pada tahun 2000. Tujuan dari hal ini adalah Microsoft hendak membuat platform net dengan menyediakan infrastruktur jaringan yang terbentuk dari Windows Server dan Windows Workstation. Proyek ini dinilai sangat ambisius karena Microsoft bernilai mengembangkan dua sistem operasi secara sekaligus, yakni Western Server dan Western Workstation. Nah, pada akhir beberapa kali sistem operasi ini ditunda peluncurannya karena jadwal pengembangan yang ketat, dan hanya sistem operasi Western Workstation saja yang dirilis tahun berikutnya dengan nama produk Windows XP dan ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan korporasi. Terus yang ketiga ada Windows Server 2008. Server ini merupakan pengembangan dari server sebelumnya yang disebut Windows Server 2003. Pada tanggal 15 Mei 2007, Bill Gates mengatakan pada konferensi WinSC bahwa Windows Server 2008 adalah nama baru dari Windows Server Longhorn. Windows Server 2008 mendukung sistem shells dengan Windows Vista, mirip seperti hubungan antara Windows Server 2003 dan Windows XP. Versi beta 1 dari sistem versi ini pertama kali dikenalkan pada tanggal 27 Juli
2005 dan versi beta 3 hanya sudah diumumkan pada tanggal 25 April 2007 yang lalu. Windows Server 2008 dibangun dari kode yang sama seperti Windows Vista. Karenanya Windows Server 2008 memiliki arsitektur dan fungsionalisasi yang sama. Windows Vista disebut oleh Microsoft menawarkan kemajuan serta teknis dibandingkan dengan Windows versi sebelumnya. Maka hal yang dimiliki oleh Windows Vista juga dimiliki oleh Windows Server 2008. Nah, yang keempat ada Windows Server 2012. Windows Server 2012 ini merupakan pengganti versi Windows 2008 R2 yang fungsinya untuk meningkatkan performa server yang begitu banyak digunakan di dunia. Windows Server 2012 memperluas definisi dari sistem operasi versi service dengan kemajuan baru yang signifikan dan virtualisasi, jaringan penyimpanan otomatisasi. Ratusan fitur baru dapat membantu pelanggan mencapai lompatan transformation dalam kecepatan, skala, dan kekuatan pusat data dan aplikasi. Yang kelima ada Windows Server 2016. Windows Server 2016 atau sebelumnya dirujuk sebagai Windows Server Next adalah sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows Net dikembangkan bersamaan dengan Windows 10. Versi pratayang teknis diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 2014 bersama dengan pratayang teknis dari System Center. Untuk fungsinya sendiri, Windows Server ini merupakan sistem operasi server yang digunakan untuk mengelola dan mengatur konfigurasi serta dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer server dalam suatu jaringan komputer. Windows Server mampu mendukung kinerja performa sebuah komputer serta yang telah terhubung pada suatu jaringan sehingga sistem berjalan dengan baik. Ini adalah fungsi utama. Fungsinya ada beberapa. Untuk yang pertama yaitu mengoperasikan kebanyakan proses pelayanan server dari perintah sistem operasi berdasarkan arsitektur yang dimiliki server tersebut. Kedua, memberikan hak kepada para pengguna untuk mengakses dan manajemen serta baik melalui GUI, Graphics User Interface maupun CLI Comedy Link Interface. Membantu konfigurasi serta lanjut baik dari versi hardware atau software maupun konfigurasi layanan jaringan tersebut. Yang keempat, membantu mengelola dan juga memonitoring komputer selain yang terhubung pada sistem jaringan dan juga sistem operasi untuk menjalankan sistem jaringan tersebut. Yang kelima atau yang E, menyediakan sebuah antarmuka interface yang pusat yang terdapat membantu para pengguna atau pelaksana keamanan atau admin untuk menjalankan beragam proses, salah satunya adalah proses administratif. Nah, perbedaan Windows Server dengan Windows biasa, itu yang pertama adalah Windows Server memiliki interface management software. Karena Windows Server ditunjukkan untuk basis ini mencakup beberapa software perusahaan, berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan server berkata alat-alat ini. Untuk yang pertama ada interface direction. Interface directory adalah user management server yang memungkinkan server untuk bertindak sebagai pengontrol domain, alih-alih masuk komputer lokal, mengontrol domain, menangani sebuah autentikasi akun pengguna. Terus yang kedua ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, adalah protokol yang memungkinkan server secara otomatis menetapkan alamat IP untuk semua perangkat di jaringan di rumah, router. Kalian mungkin menangani ini, tetapi dalam pengaturan bisnis, staff IT dapat memanfaatkan konfigurasi DHCP yang lebih besar atau Windows Server. Terus yang selanjutnya ada file dan strong. Memiliki server file untuk perusahaan kalian dan pengguna umum lainnya. Ini memungkinkan kalian menyiapkan data penting dan lokal pusat dan mengatur izin untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses apa. Terus yang selanjutnya ada print service. Jika sebuah bisnis memiliki lusinan printer di luar gedung, ini akan membangun waktu staf IT untuk mengkonfigurasi secara terpisah
untuk setiap workstation baru. Penyiapan print server memungkinkan kalian mengatakan printer dengan mudah ke komputer dan mengurangi pekerjaan yang berlebihan. Terus yang terakhir ada Windows Update Server. Seringkali bisnis tidak ingin semua pengaruh Windows segera datang. Dengan menyiapkan server sebagai Windows Update Controller, kalian dapat menekan sebuah pembaruan workstation melalui server ini dan mengkonfigurasi aturan khusus untuk bagaimana mereka seharusnya bekerja. Terus yang kedua perbedaannya, Windows Server memiliki lebih sedikit keterbatasan hardware. Misalkan orang tidak khawatir tentang jumlah maksimum RAM yang dapat mereka masuki ke dalam komputer mereka. Windows 10 Pro memungkinkan kalian untuk menginstal hingga 2 TB RAM yang sangat besar. Namun, sebagian besar pengguna tidak memiliki lebih dari 32 GB RAM di sistem mereka. Jadi bahkan menginstal 1 TB RAM akan menjadi gila. Pengetahuan hal ini didapatkan kalian percaya bahwa Windows Server mendukung hingga 24 GB RAM, juga memungkinkan kalian untuk menggunakan hingga 65 soket CPU yang jauh lebih besar dari 2 soket yang mendukung Windows 10 Pro. Nah, untuk perbedaannya yang ketiga yakni Windows Server tidak mencakup fitur eksternal. Seperti yang kalian harapkan, Windows Server mempertahankan fitur-fitur pengguna daya seperti command prompt dan alat administrasi lainnya. Namun versi Windows Server menghapus banyak fitur quality of life yang termasuk dalam Windows 10. Misalnya di Windows Server 2016 dan 2019, kalian tidak akan melihat Microsoft Edge atau Microsoft Store, Cortana, dan fitur Windows 10 praktis lainnya. Ini belum dalam aplikasi seperti ponsel kalian, dan kalian tidak dapat mengaktifkan terminal Linux di Windows Server. Server operating system juga tidak membiarkan mereka masuk dengan akun Microsoft karena dirancang untuk pengguna perusahaan. Kalian tidak memerlukan alat-alat ini pada operating system server. Terus yang keempat ada Windows Server memiliki harga yang berbeda. Seperti yang kalian harapkan dari produk yang berorientasi berbisnis, Windows Server tidak murah. Ini juga lebih mahal daripada versi konsumen Windows dan hadir dalam berbagai versi tergantung pada kebutuhan kalian. Halaman penetapan harga Microsoft Windows Server 2019 memberikan gambaran tentang apa yang mungkin kalian bayar untuk software tersebut. Bergantung pada beberapa banyak yang akan mengakses server, kalian juga perlu membayar CEL atau Client Access License untuk menggunakan layanan secara legal. Nah, untuk kelemahan dan kelebihan Windows 2003, yakni untuk yang kelemahannya 2003 yakni interface servernya mirip Windows XP baik versi Pro ataupun Home Editor. Terus yang kedua, cara instalasi atau pengoperasian Windows Server 2003 tidak sulit dan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan Windows NT. Terus yang ketiga, proses rebooting yang terjadi pada sangat cepat hingga terasa seperti bekerja pada mesin desktop yang ringan. Itu yang kelebihannya. Terus selanjutnya ada sangat cocok untuk perusahaan besar karena desain untuk memenuhi kebutuhan konsumen skala besar dan bisnis. Terus yang kelima ada Dynamic Host Konfigurasi Protokol yang digunakan pada Windows Server 2003 mampu memudahkan pengoperasian jaringan komputer pada organisasi skala besar. Terus yang keenam ada mudah melakukan konfigurasi DHCP atau Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Dan pasti jika ada kelebihan masih ada kekurangannya kan. Nah, ini adalah kekurangan dari Windows Server 2003. Untuk yang pertama, Windows Server 2003 tidak terasa kurang memadai untuk web 2.0 ke atas. Pada beberapa aplikasi yang tidak dapat dijalankan di Windows Server 2003, bahkan beberapa di antaranya adalah buatan Microsoft. Jika tidak berhati-hati saat menginstalnya, error akan sering muncul. Terus yang keempat, untuk dapat menggunakan diperlukan spesifikasi hardware yang tinggi. Terus yang kelima, ada keamanan pada server ini kurang terjamin. Tuh. Nah, ini tadi kan yang 2003, nah sekarang yang Windows 2018. Untuk kelebihannya mempunyai power style hingga dapat beroperasi tanpa memerlukan GUI. Yang kedua, dengan adanya power style pada Windows 2018
maka administrator jaringan dapat menguasai komputer silin di jarak yang jauh termasuk pada melakukan booting. Yang ketiga ada mampu mengatur besar head weight yang akan digunakan. Terus yang keempat ada mampu memilih fungsi yang akan diinstal. Terus yang kelima ada mempunyai fitur network access protection yang digunakan untuk mengontrol network. Yang keenam, untuk memungkinkan perusahaan mengendalikan atau mengontrol server karena adanya fitur pengendalian. Terus yang ketujuh, mempunyai fitur network administrator. Yang kedelapan, memiliki model keamanan yang berbasis domain. Yang kesembilan, mempunyai alat untuk mengintegrasi network dan juga mengontrol jaringan. Yang ke-10 ada Windows Server 2008 sudah terintegrasi dengan paket Break Office. Yang ke-11 sudah kompatibel dengan sistem operasi yang lama seperti IBM Operation System garing 2 atau MS-DOS. Nah, untuk lemahnya 2018 ini keamanan informasi service kurang terjamin. Terus yang kedua ada browser menjadi sangat lambat karena hanya menggunakan ActiveX dan JavaScript. Terus yang ketiga, sulitnya mengubah konfigurasi dasar pada Windows Server 2008. Terus yang keempat, sulitnya mengubah file registry pada Windows Server 2008. Yang kelima, mempunyai fitur multimedia yang kurang baik. Tuh. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.